Suara saya kedengeran nggih? Ini Bapak, Nggih. kedengaran. Handsetnya itu deketin sedikit itu mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu bijahi nabiyyina al-mustafa wa rasulika al-murtada. Tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'idana amma syahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Jamaah PCI NU Taiwan Ranting Kaohsiung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai melanjutkan kegiatan mutalaah, muzakarah, murajaah kita pada sore menjelang ghurubnya matahari pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca syahadat dan istighfar agar apa yang akan kita lakukan ini benar-benar menjadi ibadah, menjadi nilai tambah untuk ibadah Ramadan yang kita lakukan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ila hadrati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa nakhussu khususan ila jami'i muassis wa mujahid wa muahid min jam'iyatina Nahdlatul Ulama, wa nakhussu khususan li musannifi hadzal kitab syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa pada sore hari ini kita akan berada atau kita sudah berada pada etape terakhir atau pada fase terakhir putaran pertama di bulan Ramadan 1442 Hijriyah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat-saat ini sedang menjanjikan ampunan kepada para kita yang dengan ikhlas meminta ampun atas dosa yang kita lakukan. Namun apa yang terjadi, apakah dengan berlalunya fase pertama dari Ramadan itu, apakah sudah ada peningkatan atau tidak di diri kita? Sudah berapa rupiah kita sedekahkan? Sudah berapa juz Al-Quran kita baca?
sudah berapa rakaat sholat sunnah kita lakukan, itu yang menjadi pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan membacakan dan mengambil hikmah daripada nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kami ingin tawasau bil haq, tawasau bis sabr, menceritakan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bi khairin. Jadi Imam Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat loman. Kalau bahasa teman-teman mahasiswa itu very generous and altruistic ya. Jadi sangat generous, sangat dermawan. Jadi Rasulullah itu walaupun bukan bulan Ramadan, beliau adalah manusia ataupun pribadi yang sangat senang dengan kebaikan, pribadi yang sangat dermawan. Lebih-lebih ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi wassalam. Nah, lebih-lebih pada bulan Ramadan, saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan kebaikan, apakah itu membaca Al-Quran atau loman dan yang lain-lain, hampir setiap malam malaikat Jibril sowan ingin menemui kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin melihat apa yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan. Maka setiap malam bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril hari pertama mencoba bertemu dengan kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi sedang ndres Al-Quran, sedang tadarus Al-Quran. Kemudian terus hari demi hari, hampir setiap malam malaikat Jibril sowan dumateng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktu itu sedang membaca Al-Quran. Hari demi hari dalam bulan Ramadan itu terus ada peningkatan pada aspek ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih, fa idza laqiya Jibril alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rih al mursalah ya. Jadi lebih-lebih dalam hal kedermawanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau dalam kedermawanan itu kalau di bulan Ramadan beliau ngasihkan sesuatu itu kayak angin berhembus, diculculkan pokoknya, diculculno. Itu saking dermawan dan senangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Nabi yang sudah dijamin jannah sebagai ahlul jannah, Nabi yang sudah dijamin tidak ada neraka, langsung ke surga, sebegitunya pada bulan Ramadan. Kita yang belum tentu apakah kita akan langsung ke surga atau mampir dulu ke neraka. Kalau kita melihat puasa kita masih banyak kurangnya, tarawih kita cepet-cepet bahkan bolong-bolong gitu kan, atau banyak yang lain-lain, rasanya malu kita kalau misalkan kita ingin langsung ke surga. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka mari kita manfaatkan 1-2 hari yang masih tersisa di etape pertama pada bulan Ramadan ini untuk benar-benar minta ampun atas seluruh kesalahan, dosa, khoti atau dzunub, ataupun kesalahan apapun sifatnya di bulan Ramadan ini, dengan meminta ampun, menengadahkan tangan kepada Allah, meningkatkan aspek-aspek ibadah kita di bulan Ramadan ini sebelum bulan Ramadan meninggalkan kita. Karena tidak terasa ini sudah mau lewat 10 hari pertama di bulan Ramadan itu. Jadi hal yang kita bisa lakukan adalah kita meningkatkan kelomanan kita meningkatkan ibadah kita, dan kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita.
Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala al-musannif faslun fis shaumi. Nah, ini saya ambil biar mengena lah bahasannya gitu. Jadi enggak saya urut walaupun terkesan maudhu'i, jadi agak bertopik, enggak apa-apa biar apa yang kita bahas nanti ini bisa menambah giroh, menambah semangat ibadah kita lebih-lebih di bulan Ramadan ini, karena tidak ada yang menjamin tahun depan itu kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan atau tidak. Tapi mudah-mudahan kita berdoa terkhusus untuk diri kami pribadi dan seluruh jamaah, baik yang tergabung melalui line PCNU Kaohsiung atau yang melihat, atau teman-teman Indonesia kita dimanapun berada, orang-orang terkasih kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang dalam ketaatan fi taatillah, di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ya, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wajtanabal haram, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram fihi padanya, wal buhtan, dan tidak goroh dan tidak senang nyebar-nyebar informasi hoak, baik itu bentuk audio dan macam-macam gitu. Radhiya anhu rahman, maka paring ridho anhu daripadanya sapa ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, wa aujabalahul jinan, dan Allah akan menempatkannya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jamaah atau sedulur semuanya, berdasarkan wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang atau wasiat yang pertama, Nabi dawuh, ya Ali, man shoma ramadhana, wahai Ali, siapapun orangnya kalau dia mau berpuasa, wajtanabal haram, dan ketika dia berpuasa itu dia menjauhi hal-hal yang haram, wal buhtan, ini dijelaskan. Maka puasa itu di sini tidak cukup hanya puasa sepuasa umum, artinya puasa menahan diri minal ju' wal atash, atau tidak cukup kalau hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, kita akan mendapatkan hikmah atau fadhol dari puasa yang kita lakukan itu. Jadi harus ada ijtanabal harama fihi, harus ada upaya-upaya yang lain yang kita lakukan. Jadi tidak cukup kalau hanya dengan misalkan pokoknya puasa, artinya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dengan pasangan sah kita, itu tidak cukup untuk menjadi tiket kita mendapatkan fadilah dari puasa yang kita lakukan. Lebih-lebih itu ridhonya Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi para shaimin. Lebih-lebih surga ar-rayyan itu. Nah, jadi di sini yang pertama ini untuk mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, sambil kita mengkoreksi diri kita masing-masing gitu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitabnya, bahwa puasa itu ada 3 macam. Yang pertama ada puasa umum, misalkan istilahnya. Jadi puasa umum ini jadi puasa yang hanya kaful batan wal faraj, an qada'is syahwat. Jadi hanya menahan diri dari nafsu batan ini, nafsu perut, menahan diri untuk tidak makan, tidak mengkonsumsi makanan atau tidak meminum minuman, kemudian tidak menahan nafsu syahwat kita untuk berhubungan atau berjima
dengan pasangan sah kita. Nah, itu ternyata tidak cukup untuk kita mendapatkan ridho Allah dan Allah menempatkan kita di surga. Nah, maka paling tidak kita melakukan yang kedua ini, puasa yang kedua. Puasa khusus itu apa? Kapus sam'i wal basar wal yad, ya, au jami'il jawarih, ya. Jadi kita juga sembari kita memuasakan dua nafsu syahwat kita sebagai insan itu tadi, yaitu nafsu perut dan nafsu syahwat kita itu, maka kita juga memuasakan jami'il jawarih, ya, semua anggota badan kita. Pendengaran, penglihatan, tangan, mata, kaki dan semuanya. Tidak ada gunanya ketika kita seharian penuh dari tulunya fajar sampai gurubnya asyams itu, kita tidak makan dan tidak minum, lebih-lebih kita tetap bekerja, tetapi kita sambili dengan melihat, naudzubillah, misalkan video-video yang seharusnya tidak kita lihat. Tangan kita gunakan untuk sibuk dengan HP, misalkan ngapunten kita nge-share informasi-informasi yang bisa mengadu domba orang lain, atau kita meng-SMS bukan pasangan sah kita. Nah, maka itu tidak ada artinya kita puasa. Berarti yang puasa itu ya hanya perut kita puasa dari makan, bibir kita puasa dari makan, syahwat kita puasa dari tidak berhubungan dengan pasangan sah kita, tetapi makna hakikat sebenarnya kita belum mempuasakan seluruh jami'il jawarih kita itu. Nah, kalau yang ke khusus, nah ini saumul qalb wal fikr, ya. Jadi puasanya hati dan pikiran. Nah, ini sangat susah lah, mungkin kita agak susah. Mungkin ini tingkatannya para aulia ussolihin. Nah, tapi paling tidak seperti yang kami katakan di awal tadi itu, mumpung Ramadan ini belum pergi gitu kan, Ramadan tak usah pergi gitu kan, mari kita introspeksi, kita ukur diri kita masing-masing. Hampir 10 hari terlewat ini kita kira-kira berada di posisi mana, kemudian kita perbaiki. Supaya apa? Supaya Ramadan kita ini berkualitas. Jadi supaya Ramadan kita ini bisa kita mengambil hikmah, ya. Supaya kita nanti di 1 Syawal itu benar-benar bisa terlahir kembali layaknya anak kecil yang baru lahir, yang bersih. Kita menyongsong kehidupan kita yang lebih bagus, lebih berkualitas, indallah wa indannas. Nah, jadi itu, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan puasa umum itu kita mendapatkan ridho Allah dari puasa yang kita lakukan, dan wa aujaba bahasanya ini. Allah akan menempatkan kita di surga, tetapi syaratnya apa? Saum wajtanibal haram wal buhtan. Jadi enggak cukup hanya saum saja itu. Nah, kemudian faslun fis shadaqah. Nah, ini pasal tentang masalah sedekah. Nah, jadi kan seperti kalau kita lihat, kalau harta itu, ya, kewajibannya itu, ya, harus disodakohkan gitu kan. Artinya sodakohnya harta itu ya disodakohkan gitu kan. Kalau kita sebagai manusia itu apa yang harus dibayarkan? Zakatnya gitu kan. Zakatnya harus dibayarkan, wajib gitu kan, bagi tiap-tiap orang yang masih hidup. Kemudian kalau harta ya harus disodakohkan, ya lebih-lebih kalau mal harus dizakatkan. Nah, kalau ilmu ya diamalkan dan diajarkan walaupun sedikit-sedikit. Faslun fis shadaqat. Nah, pasal masalah sedekah, ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya. Jadi telah bersabda atau dawuh alaihi, ya, alaihi salatu wassalam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ya. Wahai Ali, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, inna auliya Allah, ya, lam yanalu sa'atar rahmah, ya, sa'atar rahmatillah wa ridwanihi bi kathratil ibadah. Jadi Kanjeng Nabi berwasiat dumateng Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ali, inna auliya Allah, ya, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para
aulia-aulianya Gusti Allah itu ya, lam yanalu sa'atar rahmah. Jadi sejatinya para kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah mereka itu memperoleh apa sa'atar rahmah ya, luasnya rahmati Gusti Allah ya, waridwanihi dan ridhonya Gusti Allah ya, bikasratil ibadah, dengan jalan banyaknya ibadah. Jadi kalau misalkan kita sholat lama-lama banyak-banyak nggak pati kuat gitu kan. Ini kadang tarawih aja wis banyak banyak di nego. Imamnya ada yang ala istilahnya iki kayak mutarawih kayak di musola, iki patah sopo mercy. Mercy yang berarti agak pelan, santai gitu ya. Ada yang wah patas saya wis bis patas, atau jangan ini, kalau kita kan biasa yang 23 ditawar-tawar lagi kan. Bahkan kalau dengar kajian-kajian di kajian-kajiannya di Tarim itu bahkan ada yang tarawih 100 rakaat itu, coba bayangkan itu. Terus gak bid'ahan itu sudah 100 rakaat. Ada kemarin lihat podcastnya Habib Sapais, gak ada bid'ahan di Yaman itu orang tarawih 100 rakaat, coba bayangkan. Jadi benar-benar ini kalau artinya kita itu tidak kuat sholat lama, tidak kuat zikir bengi malam-malam, duduk lama baca Al-Quran tidak kuat gitu kan. Nah ini maka ini jalan untuk kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Ini kita dikasih istilahnya kalau bahasanya itu tips lah, dikasih kata kunci lah oleh Kanjeng Nabi melalui Sayyidina Ali niki. Jadi Rasulullah dauh lam yanalu sa'atar rahmatillah wa ridwanihi. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang sampai pada level aulia Allah itu ya, artinya para wali-walinya Allah niku, itu beliau-beliau itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah itu dengan jalan banyaknya ibadah beliau-beliau itu. Akan tetapi ya, walakin namanya Kanjeng Nabi, naluha, mereka itu memperolehnya apa rahmatillah wa ridwanihi itu bisakhawatin nafs wal istihanatid dunya. Jadi dengan apa? Dengan sakhawatin nafs ya. Jadi dengan sifat loman, dengan sifat dermawan ya. Kalau bahasa saya itu dengan sifat generousnya ya. Ini generous lah bahasanya kita. Generous itu ya dermawan atau altruistik ya, sama. Jadi dengan sifat dermawan, dengan kedermawanannya. Jadi kan biasanya orang yai dulu dauh ya, pokoknya ciri-cirinya wali Allah itu ya loman. Nah, sampai dikatakan tadi kan Rasulullah di bulan Ramadan itu ya, itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, itu ada di kitab Al Bari juga hadis ini ya. Itu seperti minar rihal mursalah, kayak angin yang berhembus saja kalau Kanjeng Nabi bersedekah di bulan Ramadan. Mungkin hari pertama 1000, hari kedua 2000, atau artinya 100 cm, 200 cm, terus meningkat, ada peningkatan. Jadi ada peningkatan. Jadi kita imbangi puasa kita itu dengan amaliah itu supaya apa? Nah, supaya ya kita dapat fadilah dari ibadah Ramadan itu tadi. Nah, jadi walakin naluha bisahawatin nafas. Jadi dermawan, senang memberi ya. Wal istihanatid dunya, dan istihanah itu menganggap remeh dunia. Jadi bukan meninggalkan keduniaan gitu kan. Jadi jangan juga kita orang muslim itu ya harus kuat ya. Orang muslim itu generasi Islam itu harus kuat ya. Apanya yang harus kuat? Fisiknya harus sehat ya. Artinya generasi kita itu ya jangan menjadi generasi yang lemah ya. Harus sehat fisiknya, ilmunya dia harus pintar, harus alim dalam keilmuan. Kemudian juga perekonomiannya harus kuat. Nah, bukan berarti orang yang istihanah di dunia itu cupu-cupu terus gak mau belajar gitu kan, terus mungkin pokoknya hidup secukupnya begitu, enggak. Itu bukan istihanah, itu gak mampu mungkin namanya ya. Jadi di sini
Artinya jangan disalah tafsirkan kemudian nanti harus istighanah, nggak mau bekerja, nggak mau nyantri, nggak mau sekolah. Nah itu beda-beda hal. Di sini para alim itu karena kedermawanannya mereka mendapatkan rahmat Gusti Allah dan istihanah bid dunia itu artinya memandang remeh. Jadi artinya dunia yang mengejar, bukan kita dikejar dunia. Nah kemudian ya Ali, wahai Ali, katanya Nabi, as-sakhiyu qaribum minallah. Jadi seorang yang sakhi, pemurah, dermawan, generous itu tadi qaribum minallah, dekat dengan Gusti Allah. Qaribum mir rahmatih, dekat juga dari kasih sayangnya atau rahmatnya Allah. Ba'idum min azabih, kemudian jauh daripada azabnya Gusti Allah orang yang sakhi itu. Wal bakhil, dan orang-orang yang bakhil, medit, pelit, ba'idum minallah, jauh dari Gusti Allah. Ba'idum min rahmatih, jauh dari rahmatnya Allah. Qaribum min azabih, dan dekat dari azabnya Gusti Allah. Nah ini jangan sampai, walaupun memang ada kan artinya targhib tarhib lah. Oh saya bersodakoh 100.000, 100 NT misalkan. Oh supaya jadi nanti 500 NT. Saya bersodakoh ini supaya dapat ini. Lah kalau itu artinya benar juga, kan ada lah yang begitu itu. Tapi kalau kita berpedoman pada ini, artinya kita ingin mendapatkan luasnya rahmat Allah dan ridho Allah. Itu sebenarnya kalau sudah dapat luasnya rahmat Allah dan Gusti Allah, yang mesti rezeki itu akan mengiringi kita kan. Nah maka kita tidak boleh berniat seperti itu. Nah karena ibaratnya itu kalau misalkan kita berniat seperti itu kan berarti rahmatnya Gusti Allah itu artinya kita masih lebih senang balasan dari misalkan kita bersodakoh 10.000 atau 1.000 ya, kemudian kita mengharapkan jadi berapa kali lipat kan. Kita lebih mengharapkan lipatannya itu daripada rahmatnya Allah itu tadi. Nah ini juga kita harus kalau berdasarkan hadis ini, walaupun memang ada kiai-kiai kita atau ustaz-ustaz kita yang membimbing kita, as-shadaqatu la yanqus bal yazdad. Sedekah itu sejatinya tidak berkurang, tapi bertambah. Nah itu sebagai penyemangat lah, targhib tarhib lah kita beramaliyah. Nah kan tetapi di sini kalau berdasarkan wasiat niki ya generousnya, artinya lomannya para orang-orang soleh itu ya diimbangi dengan sikap istihanah itu. Jadi kelomanannya itu dibarengi dengan sikap istihanah. Loman beliau-beliau itu karena mereka artinya dunia itu enggak terlalu menjadi tujuan beliau-beliau, sehingga nanti ketika mengeluarkan sesuatu tidak mengharapkan balasan di dunia saja. Bukan berarti ketika kita tidak mengharapkan, yang pasti akan kalau kita sudah mendapatkan rahmat dan ridho Allah itu ya insya Allah akan kita dapatkan dunia niku. Nah sama kayak misalkan ada misalkan kalau apalagi masa-masa pencalonan gitu kan, masa calon-calon dewan segala macam, muru-muru nggak kita kenal karena dia nyalek kemudian bawa apa gitu kan. Nah itu generous ya, artinya itu loman. Nah kan tetapi masih ada harapan balasan, kayak bertransaksi sama Gusti Allah. Aku mengeluarkan ini supaya dapat ini. Nah itu kayak ada transaksi sama Gusti Allah. Nah orang-orang yang solihin itu yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah itu lomannya diimbangi dengan sikap istihanah minat dunia. Jadi imbang. Jadi uang yang keluar itu ya dasarnya adalah sikap istihanahnya daripada keduniaan itu. Nah maka dengan itu baru nyambung, wahai Ali, orang yang sahih qaribum minallah, orang yang dermawan dan dibarengi dengan sifat istihanah niku, maka dia akan dekat dengan Allah. Qaribum minar rahmah, kemudian dekat juga dengan rahmatnya Gusti Allah. Ba'idum min azabih, jauh daripada azabnya. Nah kalau orang bakhil atau hanya dermawan saja kan, ketika dia mengeluarkan sesuatu itu kan masih ada harapan selain Allah di sana. Artinya dia lebih mencintai makhluk daripada kholik itu. Apa makhluknya?
jabatan yang diharapkan ketika dia mengeluarkan hartanya, atau lipatan balasan apa yang dia keluarkan daripada balasannya. Mengeluarkan 100 pengen dapat 10.000. Nah ini kalau dibandingkan dengan hadis ini, artinya ini lebih utama, lebih lurus lah. Wis kita mengeluarkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan dengan rahmat ridhonya Allah, semua kepentingan keduniaan kita niku itu juga ikut dilancarkan sesuai dengan harapan. Tapi dasarnya ini lebih mulia niku tadi. Nah, disamakan kayak orang beribadah. Oh, beribadah kenapa? Oh, karena menjalankan kewajiban. Kan akan berbeda. Beribadah menjalankan kewajiban. Oh, saya beribadah lillah karena saya cinta kepada Allah, itu akan berbeda. Nah, kenapa kok orang bakhil itu ba'idun minallah ba'idun min rahmatih qaribun min azabih? Karena orang bakhil, lebih-lebih orang yang punya harta, tetapi dia bakhil itu dia masih mencintai makhluk hartanya, lebih mencintai hartanya daripada orang yang memberikan harta itu tadi. Nah, jadi artinya ketika mau bersodakoh ya, atau misalkan berinfak kemana, itu masih sangat berat. Wah, nanti anak saya makan apa, istri saya belum, keluarga saya belum, ini belum. Nah, banyak belumnya, jadi lebih lebih mencintai itu makhluk lah ya, daripada kholik itu. Maka bagaimana Allah mau mendekat kepadanya gitu kan, bagaimana Allah akan mendekat kepadanya ketika dia tidak bisa melepaskan yang lain untuk mencintai Allah itu. Nah, jadi gitu sepertinya logikanya. Kemudian ya Ali, wahai Ali, namanya Kanjeng Nabi Ali, ra'aitu maktuban. Nah, ini kan aku melihat maktuban, jadi buah tulisan lah ya, ada sesuatu yang ditulis lah kira-kira ya. Ala babil jannah ya, di atas pintunya surga. Ini kan kalau Kanjeng Nabi yang dauh ya mesti bener kan. Jadi Kanjeng Nabi kan pernah ke surga kan ketika Isra Mi'raj niku. Jadi kan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya niku adalah di surga. Ini sangat bergabung nih kayaknya. Kenapa ibunya anak-anak nih, istri kula ikut gabung nih, matur suwun teman-teman semua yang bergabung, mudah-mudahan kita niat ibadah untuk kita semua. Nah, jadi ya Ali, wahai Ali, katanya Nabi, kula ulangi niki mohon kita biar kita ingat-ingat nggih. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Jadi Kanjeng Nabi menceritakan kepada Sayyidina Ali, aku telah melihat ada sesuatu atau sebuah tulisan ya di atas pintu surga itu ya. Tulisannya adalah anti muharramatun, di pintu neraka pintu surga. Anti muharramatun ya, kamu surga gitu kan. Muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namam ya. Nah, jadi di sini surga itu ya, di surga itu istilahnya diharamkan lah ya. Atas surga itu ala kulli bakhilin ya, atas setiap orang-orang yang bakhil ya, orang-orang yang pelit tadi itu, karena dia masih lebih mencintai hartanya daripada yang memberikan harta gitu kan. Wa akin ya, kemudian orang-orang yang durhaka lah kepada orang tuanya ya. Wa namamin, dan orang-orang yang senang mengadu domba. Nah, jadi surga itu katanya Rasulullah, artinya di sini kan Rasulullah memberikan informasi ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ya, artinya ro'a itu kan berarti Rasulullah melihat dengan langsung secara sadar dengan yaqzatan ya, ketika Isra Mi'raj niku, bahwa di surga itu ada tulisan. Oh, orang-orang yang bakhil itu nanti dia nggak boleh di surga, kira-kira begitu kan. Kemudian orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu nggak boleh di surga. Orang-orang yang senengannya ngadu domba, baik itu dengan cara sekarang kan mudah sekali mengadu domba itu. Tulis saja sesuatu di status itu kan bisa membuat orang bertengkar ya.
Bahkan ya naudzubillah bisa sampai saling bunuh. Dia orang yang bakhil, akin wa namam ini, nah ini sangat artinya sudah ditulis kan di dalam di pintu surga itu kalau mereka tidak bisa berada di surga. Nah makanya kan mungkin kalau kita dianugerahkan ada sedikit kelebihan harta, nah kalau kita nggak kuat ibadah seperti tadi ya, supaya kita dicintai oleh Allah, mendapat rahmat Allah dan ridhonya, ya maka kita mencoba belajar menjadi orang loman sesuai kemampuan kita gitu kan. Nah tetapi kita barengi dengan sifat istihanah. Jadi jangan pahala puasa itu pahala sedekah atau lomannya kita itu kita tukar hanya dengan oh saya kepengen dipilih dalam pencoblosan, oh saya kepengen balasan oh saya sedekah 10.000 balasannya 20. Itu sangat eman-eman. Ada balasan yang lebih ya, lebih dari sekian lipatan dari apa yang kita keluarkan itu, yaitu apa? Yaitu tadi luasnya rahmat Allah dan ridhonya Allah itu tadi. Nah ini lebih-lebih sudah ada 3 tulisan itu, bakhil, akin, namam, mengadu domba. Nah itu kan sekarang kita jangan sampai kita mengadu domba dengan meng-share, menjelekkan, apalagi kan kita menjelekkan pihak A, pihak B karena kita nggak suka ke si A, karena kita lebih-lebih kita ini dalam masyarakat biasa karena si kita nggak suka misalkan ke oknum tertentu, apakah itu di pemerintahan atau di mana, terus kita ikut share, maka itu akan membuat yang lain tambah benci. Lebih baik itu kita tinggalkan, nggak usah kita lakukan. Karena itu tadi muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat tulisan ada 3 golongan yang dia nanti ya haram, bahasanya diharamkan untuk berada di surga. Siapa dia? Dia adalah orang yang bakhil ya, artinya orang yang pelit. Nah orang yang pelit ini kan kasarnya seperti tadi, masih ngeman kata bersedekah itu masih eman, dia masih eman. Nah eman itu kenapa? Nah karena itu tadi, karena dalam hatinya itu dia masih lebih cinta hartanya daripada yang memberikan harta itu tadi. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, disayangi Allah, sementara kita sendiri belum bisa lebih menyayangi Allah dari apa yang dikasihkan oleh Allah, yaitu harta atau rezeki kita itu tadi. Kemudian ya Ali, nah wahai Ali, ya lamma khalaqallahul jannata. Nah jadi tatkala khalaqallah, Allah menciptakan oleh Allah al-jannata akan surga, qalat, nah ya Rob, nah ini surga berkata, ya Rob, hai Tuhan, lima khalaqtani, ya, kenapa engkau menciptakanku ya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngendikan sapa Allah, likulli sakhiyin ya. Jadi untuk tiap-tiap orang yang sakhiyin loman, wataqiyin dan orang-orang yang bertakwa, ya. Raditu, nah kemudian surga mengatakan raditu, ya aku ridho kula. Wa qalat, kemudian dawuh sapa annar ya, ya Rob, wahai neraka, lima khalaqtani ya. Untuk siapa atau kenapa khalaqtani ya, engkau menciptakanku, itu kan kalau bahasa Inggris. Qala, kemudian berfirman atau ngendikan sapa Allah, likulli bakhilin, untuk tiap-tiap orang yang bakhil ya, orang-orang yang bakhil, wa mutakabbirin dan orang-orang yang sombong ya. Qalat, nah kemudian neraka menjawab, analaha, saya baginya, bagi orang-orang itu. Nah di hadis ini seolah-olah ada semacam dialog, ada semacam komunikasi, ada semacam komunikasi antara Allah dan surga. Nah jadi Rasulullah itu menerima ilmu kan ya ini. Coba kalau kita lihat kan ini sumbernya dari mana ya,
Rasulullah kok bisa mengetahui tadi itu, Rasulullah bisa melihat surga gitu kan. Kemudian Rasulullah bisa melihat apa? Bisa mengetahui ketika penciptaan surga dan neraka itu apa namanya? Surga dan neraka ini kira-kira berkomunikasi dengan Allah. Itu kan kalau kita bahas dengan kacamata keilmuan sekolah atau keilmuan logis itu kayak tidak mungkin ya. Ini sumber kebenaran yang seperti apa? Nah, kan tetapi kita dasar menerima apa? Mutiara hikmah wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini adalah dengan dasar keimanan. Nah, dengan dasar keimanan. Jadi kita terima dengan dasar keimanan supaya wis tidak ada keraguan padanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jangan supaya nanti ada pertanyaan, wah ini gimana? Apa namanya logikanya gitu kan. Apalagi anak-anak muda sekarang senang bermain logika. Bagaimana ini logikanya? Kanjeng Nabi bisa mengetahui ketika surga dan neraka diciptakan itu ada dialog antara surga dan neraka. Ada dialog antara surga neraka berdialog sama Allah. Jadi Khalik berdialog sama makhluknya. Jadi dia bertanya, kasarannya kan. Nah, yang pertama tadi bertanya ini kan, dialog ketika diciptakan Rasulullah menceritakan ke Sayyidina Ali ya. Ini artinya supaya kita menjadi penyemangat kita lebih-lebih di momen Ramadan ini, kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, kualitas sedekah, kualitas qiraat baca Quran kita, kualitas tarawih semuanya agar apa? Agar hikmah-hikmah di Ramadan itu semua kita dapatkan itu ya. Jadi ada dialog antara jannah, nar dan Allah. Jadi dialognya itu pertama dikatakan ketika diciptakan si jannah ya, diciptakan jannah, maka jannah ini bertanya kepada Allah. Qalat berkata jannah itu, ya Rob, hai Tuhan, ya Allah. Kalau bahasanya kita kan, lima khalaqtani, kenapa saya diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Gitu. Dan kalau kita lihat surga itu kan, ulama-ulama mendefinisikan itu, surga itu mala ainun ro'at. Indahnya itu seperti sesuatu yang indah yang tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia. Itu kalau kita ngomong indah itu surga. Kemudian apa namanya? Kalau neraka misalkan sakitnya itu pokoknya tidak pernah kita rasakan sesakit itu di dunia itu neraka. Nah, jadi kan ini sesuatu yang indah ini ketika diciptakan dialog dengan Allah, lima khalaqtani, kenapa saya diciptakan ya Allah, untuk siapa saya diciptakan? Nah, kemudian dijawab oleh Allah berfirman, likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Nah, saya menciptakanmu gitu kan untuk orang-orang yang sakhiyin. Nah, ini kan seolah-olah orang yang dermawan itu punya derajat tersendiri di sisi Allah. Di sini ya walaupun orang-orang alim, ahli fikih, ahlul Quran, kemudian ahlu tafsir, apalagi ahlu yang lain, yang jelas bukan ahlul hisab. Ahlul hisab gitu. Enggak apa-apa. Artinya orang-orang yang sakhiyin, orang-orang yang loman, mungkin kita yang enggak banyak ilmunya, tapi kita punya rezeki yang agak lebih sedikit, kita dermakan ya di jalan Allah. Sifat kedermawanan kita barengi dengan sikap apa tadi itu yang harus kita ingat, dengan sifat istihanah bid dunya, supaya benar kedermawanan berbarengan dengan sifat istihanah bid dunya dalam diri seorang itu. Nah, jadi bagi orang-orang yang pemurah, yang loman, yang dermawan, saya siapkan ini surga ini. Nah, kemudian wataqiyin, orang-orang yang muttaqin. Nah, lebih-lebih muttaqin kan. Di salah satu hikmah berpuasa itu yang kita tuju adalah kita benar-benar berhasil menjadi pribadi yang muttaqin. Pribadi yang muttaqin niku pribadi yang gimana? Yang imbang, ijtinabun nawahihi dan imtitsalu awamirillah. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu juga seimbang dengan upayanya imtitsalu
milillah imtitsalu awamirillah. Jadi nggak boleh lebih dominan salah satu. Kalau misalkan meninggalkan saja yang lebih dominan mengerjakan, tetapi artinya mengerjakan kebaikan atau perintah Allah juga gitu kan, maksiat juga jalan, ya itu berarti ada yang salah nih Bu. Jadi kalau yang namanya muttaqin itu harus berjalan bersamaan upaya untuk imtithal dan ijtinab itu. Nah, jadi lebih dominan upaya, artinya harus berjalan bersamaan. Jadi nggak misal sekarang puasa tidak makan tidak minum, tetapi kakinya masih jalan kemana-mana, penglihatan masih jalan kemana-mana, pendengaran masih melakukan hal-hal yang tidak dilarang Allah, hal-hal yang dilarang Allah, berarti itu ada sesuatu yang belum connect. Jadi harus berbarengan, harus berkesinambungan. Di taqiyun menjadi pribadi yang muttaqin itu mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, itu tidak bisa hanya dengan ijtinab saja atau imtisal saja. Jadi ibtinabun nawahihi atau imtisalu, nggak boleh dipilih salah satu nih, harus berjalan bersamaan, harus berbarengan, tidak bisa. Artinya walaupun ada istilah STMJ ini kan, sholat jalan maksiat jalan nggak bisa. Harusnya sholat jalan, maksiat minggat, maksiat bar kan. Nah tetap berarti kalau misalkan itu masih jalan, ya berarti masih ada sesuatu yang harus kita benahi bersama-sama nih. Jadi tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa lebih sulit ijtinab daripada imtisal nih. Jadi lebih susah meninggalkan daripada mengerjakan kebaikan. Jadi kadang mengerjakan kebaikan itu terasa lebih ringan bagi beberapa orang daripada meninggalkan sebuah larangan itu. Nah makanya kadang kalau orang-orang sufi itu kan, mereka daripada menambah kebaikan, apakah itu dalam sifatnya amaliyah ibadah, itu mereka lebih mementingkan untuk mendahulukan keistiqomahan dulu daripada menambah sebuah kebaikan niku. Karena al-adwa muha wa inqalla kan. Jadi satu kebaikan diistiqomahkan terus baru kemudian ditambah. Nah, karena nanti ketika buahnya semari ngono ndak istiqomah, itu juga menjadi persoalan kan. Nah, tetapi di sini mudah-mudahan mumpung Ramadan kita melatih pribadi kita, jami'il jawarih daripada kita, baik itu yang sifatnya zahiron wa batinan, itu kita latih supaya gampang menjadi pribadi yang muttaqin. Terus kalau jadi yang pribadi yang muttaqin itu seenak udah banyak yang mudah gitu kan. Ya rizki min haitsu la yahtasib kan gitu. Banyak, nggak ada yang susah kalau kita menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, jadi surga itu ini katanya Allah, artinya ketika Allah berdialog dengan makhluknya yaitu jannah itu, surga ini saya ciptakan likulli sakhiyin wa taqiyin, untuk tiap-tiap orang yang loman, orang-orang yang pemurah, dermawan, generous gitu kan, wa taqiyin, dan orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Ada keseimbangan antara upaya mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah tinggalkan. Kemudian yang kedua, ini harus kita ingat-ingat gitu. Kemudian setelah itu qalat raditu, oh kalau begitu saya rodi, sudah saya ridho, saya mau, katanya surga. Artinya kan seolah-olah surga saya sudah ditetapkan seindah seperti ini, kira-kira yang akan menghuni saya ini mau diperuntukkan oleh siapa? Untuk siapa? Oleh Allah kan. Kira-kira Allah nih ya surga. Nah kemudian waqalatin nar, kemudian neraka. Tahu ya Rabb lima khalaqtani. Nah sekarang neraka nggak mau kalah ini. Surga tadi sudah bertanya kepada Allah, neraka nggak mau ketinggalan. Waqalatin nar, kemudian neraka berkata ya Rabb lima khalaqtani. Wahai neraka, lima khalaqtani, terus kenapa aku diciptakan? Untuk siapa saya diciptakan? Kata neraka. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ngendikan sapa Allah, likulli bakhilin, untuk tiap-tiap orang yang bakhil itu tadi. Nah, ini kan mumpung
Misal kita dijadikan orang yang agak berlebihan, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Supaya apa? Ya supaya kita tidak jauh dari rahmat Allah, supaya kita tidak dekat dengan azab Allah gitu kan. Supaya supaya kita menjadi orang yang sakhih lah, lebih baik kan. Wa mutakabbirin, dan orang yang sombong. Nah, mutakabbir kan yang paling berhak sombong itu ya Allah. Sama kayak pujian itu yang paling berhak dipuji ya Allah gitu kan. Ya karena kenapa? Walaupun kita memuji orang misalkan karena kealiman, karena kepintaran, karena kegantengan, karena kecantikan, ya sejatinya kita kalau kita lihat-lihat kan, pujian itu sebenarnya ya untuk Allah itu tadi, bukan untuk yang punya kegantengan dan kegagahan itu. Kita memuji yang menciptakan kegagahan itu tadi. Nah, kemudian qalat analha. Nah, kemudian surga juga mengatakan analha, oh saya baginya. Neraka qalat analha, saya baginya gitu kan. Nah, kemudian ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu, ya ini Ali kan. Wahai Ali, man khalafa, ya barang siapa yang khalafa, melawan ya, hawahu, nafsunya gitu kan. Nah, barang siapa yang melawan nafsunya, mengekang nafsunya, ya nafsu-nafsu yang enggak bagus ya. Tapi kalau misalkan potensi untuk menjadi baik, ya monggo harus dilatih terus niko. Artinya nafsul ammaroh lah, ini bukan nafsul mutmainnah ya, nafsu yang jelek. Kanatil jannatu ma'wahu, nah katanya kanjeng Nabi, wahai Ali, barang siapa yang melawan nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka adalah tempatnya gitu kan. Ma'wahu, al jannatu ma'wahu, maka ya surga tempatnya itu. Nah, jadi intinya kan ketika kita mampu melawan, mendominankan nafsu kita itu ya apa namanya, maka surga tempat kita gitu. Waman atau hawahu, dan barang siapa yang menuruti hawahu, nafsunya, kanat jahannamu maswahu. Nah, maka tempatnya itu adalah jahanam, neraka jahanam tempatnya. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir, kenapa kok Allah menciptakan? Artinya kalau memang Allah itu, kenapa enggak Allah menciptakan kita nafsul mutmainnah saja, enggak nafsul ammaroh? Nah, itu kira-kira seperti nopo? Seperti apa ya? Istilahnya di dalam dunia listrik itu kan ada proton positif negatif gitu. Jadi kalau positif saja itu nggak ada negatifnya, kira-kira nggak bisa muncul. Jadi untuk merangsang kalau memang di manusia itu mampu merangsang yang positif, nah maka nanti yang positif yang muncul. Artinya supaya positif itu bisa muncul. Nah, kalau nggak ada rangsangan nanti ya akan kayak malaikat, jadinya nggak ada yang apa namanya tensi negatifnya nih. Oke. Nah, kemudian ya Ali ittaqi da'watas sakhi fa innahu mata asyru akhadallahu biyadihi. Nah, hai Ali, takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang pemurah itu tadi. Karena kenapa? Fa innahu mata asyru akhadallahu biyadihi. Karena orang-orang yang dermawan itu kapanpun dia dalam keadaan tersandung, terdesak, itu akhadallahu biyadihi. Nah, karena kenapa? Karena orang-orang yang sahih itu sudah dekat dengan Allah. Nah, maka kapanpun dia dalam keadaan tersandung atau apa ya istilahnya terdesak, nah maka nanti akhadallahu biyadihi, maka Allah yang akan membantunya dengan kekuasaannya itu kan. Nah, kemudian ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman bitibin, barang siapa yang memberikan makan seorang muslim bitibi nafsin, dengan kebaikan hatinya gitu. Kataballahu lahu alfa alfin hasanatin, maka Allah telah menuliskan baginya alfa alfin hasanatin. Wa maha anhu alfa alfi sayatin, dan kemudian melebur daripadanya alfa alfi sayah, kejelekan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan mengangkat lahu baginya alfa darajatin, 1000 derajat. Ya Ali, wahai Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Wahai Ali, sayangilah atau cintailah li akhika, saudaramu, kama tuhibbu li nafsik, sebagaimana ya kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, ya Ali, utlubul khair inda sabahil wujuh wa akrimid dhaif wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mari sambil menunggu grupnya Matahari, tinggal kayaknya sudah
Nggih, monggo dilanjutkan azan mungkin. Bismillah Pak Yai. Nggih. Buat masuk waktunya azan maghrib. Nggih. Monggo kepada Bapak Ustadz Dewi untuk melakukan dan maghrib. Kami semoga akan. Bismillahirrahmanirrahim.